Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mengatasi pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Kampus ini ibarat suluh ya di tengah kegelapan. Saya ingin menempatkan kampus itu betul-betul sebagai pusat perubahan yang dia bisa mendorong ya perubahan masyarakat. Kalau kampus tidak bergerak, pemerintahnya gagal, Pak. Pasti gagal. Sebenarnya kampus juga punya tantangan yang cukup berat juga. Keberhasilan Aceh masa lalu itu salah satu karena kehebatannya para ulamanya, kehebatannya para cendekiawannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Ya, terima kasih Pak Triadi. Ini saya membangun dari sebuah proposisi atau asumsi bahwa di dalam akselerasi pembangunan, ya khususnya di Aceh, maka sumber daya yang melimpah ini, sumber daya manusia yang berlimpah itu hanya ada di kampus. Bukan berarti partisipasi masyarakat itu terabaikan, tidak. Saya hanya melihat dari strategisnya. Nah, karena di sana banyak para pakar-pakar yang bisa diajak sinergis untuk membaca kemudian merumuskan apa yang menjadi ya problematik yang dihadapi oleh rakyat dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana memproyeksikan tantangan-tantangan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Itu tidak bisa ya dirumuskan secara spontan ya, kemudian juga melibatkan yang semestinya melibatkan para pakar. Tidak bisa itu hanya dipikirkan semalam, 2 malam, 3 malam, tidak bisa. Jadi itu harus melibatkan para pakar, para ilmuwan. Kemudian yang keempat, kampus ini adalah sebagai agen perubahan. Ketika masyarakat ya tidak mengambil bagian atau apatis, katakanlah begitu, maka kampus itu adalah harapan ya bagi rakyat untuk bisa mengisi kekosongan ya kepemimpinan kolektif untuk mengambil peran dengan segala keterbatasan. Maka jalan yang akan tersedia itu pasti akan ada. Karena kalau kampus tidak terlibat ya kita bisa lihat bahwa terbatasnya sumber daya manusia itu adalah persoalan yang sangat serius di dalam percepatan pembangunan. Itu yang kelima, bahwa setiap daerah termasuk Aceh itu kan punya keunggulan. Satu keunggulan di bidang sumber daya alam, terutama ada migas, ada beberapa komoditas, ada kelapa, ada sawit, ada padi, ada ladar, ada kopi dan seterusnya. Ini adalah sebuah potensi yang belum dirancang ya secara sistematik. Kemudian ini akan menjadi unggulan dan ini akan mendatangkan satu income ya, baik income daerah maupun income masyarakat tentu saja. Yang lainnya apalagi adalah bagaimana investasi yang akan masuk atau bagi hasil dari migas itu akan didistribusikan pada sektor mana saja.
itu kan juga harus ada kalkulasi yang matang. Ini ada uang, entah uang otsus kah, entah uang apakah ada investasi kah, ya. Nah, ketika sumber keuangan itu ada, lalu apa strateginya untuk mengoptimalkan sumber keuangan itu, ya. Nah, itu kan tidak bisa dipikir secara sederhana. Ini adalah betul-betul harus melalui suatu kajian yang sangat mendalam, sehingga sumber daya yang ada, ya, itu betul-betul bisa optimal, kemudian bisa langsung, ya, memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, termasuk juga tentang kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu adalah salah satu jalan, ya, yang walaupun lambat tapi pasti itu akan mendatangkan satu perubahan untuk masa yang akan datang. Nah, kira-kira itu. Nah, tentu saja ada juga hal lain, terutama bagaimana menjawab, ya, tentang masih banyaknya pengangguran, untuk menjawab lapangan kerja yang terbatas, sekaligus juga menjawab, ya, potensi yang bisa dikelola, ya, dikembangkan secara inovatif sebagai alternatif untuk mengatasi pengangguran, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Oke. Kira-kira hambatan apa yang bakal dihadapi ketika harus mengoptimalkan peranan kampus atau peran kampus dalam perubahan tadi, Pak? Ya, hambatannya barangkali tentu juga kampus mengalami masalah dengan dana yang sangat terbatas, fasilitas terbatas, tetapi yang saya harapkan itu bukan itu. Jadi kalau kita lihat kondisi Aceh hari ini, ya semua terbatas. Tetapi kampus ini adalah satu institusi yang punya nilai strategis. Kampus ini ibarat suluh, ya, di tengah kegelapan. Kampus ini adalah tempat berkumpulnya cerdik pandai, para intelektual, ya, para pemikir, para ahli, para ilmuwan, untuk bersama-sama, ya, untuk memikirkan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan kemudian yang sangat penting adalah bagaimana kemudian dirumuskan, ya, di dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, itu sesuatu yang sangat terbatas. Kalau hanya mengandalkan, termasuk juga mengharapkan Bapeda, itu juga terbatas, karena semua itu ada durasinya, batas masa jabatan, batas penggunaan sumber yang ada. Tapi kalau kampus, ya, artinya dia bisa lebih dinamis, kemudian lebih inovatif, kemudian kampus ini akan menjadi penggerak perubahan. Karena saya anggap kampus ini dia akan lebih cepat, ya, membaca problematik, kemudian kampus ini juga akan bisa melihat, ya, perubahan-perubahan pada tingkat global. Nah, sehingga dengan demikian pemerintah itu tidak sendiri. Nah, itu tadi kembali lagi di tengah-tengah terbatasnya sumber daya manusia. Ya, ada DPRD pasti ada, tetapi kan kualitas sumber daya manusianya kan juga terbatas. Jadi ada DPRD, ada partai, itu oke. Tapi kalau kemudian kampus sebagai pusat perubahan agenda, agent perubahan sosial, kampus itulah tempat cerdik pandai. Kalau mereka ikut, ya, di dalam menggait perubahan ini, maka problem-problem mulai dari masalah-masalah yang sangat dasar, seperti yang saya katakan, soal lapangan kerja, soal produktivitas, soal daya beli, soal pemanfaatan, ya, sumber daya alam, dan peluang-peluang yang lain, barangkali ini akan mempunyai nilai tambah dan percepatan, ya, di dalam antisipasi perubahan-perubahan ke depan. Saya kira itu kuncinya. Oke.
Tapi saya hanya berasumsi atau membayangkan bahwa kondisi kampus sekarang ini, ya saya tetap optimis bahwa kampus bisa menjadi agen perubahan. Tapi kan kondisi yang sekarang ini dalam politik, terutama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo ini kan kampus dalam cengkeraman, dalam cawe-cawe yang memang secara ini objektif dia tidak bisa bergerak. Nah, apakah saya berasumsi bahwa harus membangunkan ini karena dalam posisi tidur nih. Nah, apakah masih bisa dibangunkan, dan ini kan perlu waktu kira-kira, dan secara kualitas bahwa ya saya hanya berasumsi kualitasnya agak menurun ketimbang era-era sebelumnya. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira ini sebuah tantangan ya. Saya tidak menafikan itu. Hampir sebagian orang berpendapat bahwa kampus ini pasif, kampus ini seakan-akan tidak peduli. Tapi saya kira ini bergantung kepada komunikasi politik ya, dengan para rektor, para dekan, para peneliti ya, bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar yang diemban oleh kampus. Ini mesti diingatkan. Ya tentu saja pemerintah daerahnya. Ya, jadi kalau sama-sama bisa sinergis juga dengan tokoh-tokoh ulama, saya kira banyak hal ya yang bisa diselesaikan gitu loh. Nah, ini sebuah tantangan Pak Triyadi. Jadi benar, apakah dalam waktu cepat bisa atau tidak? Padahal kan masa jabatan ini kan hanya 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu bisa nggak gitu loh ya. Nah, tentu saya punya strategi ya, bagaimana bisa membangun komunikasi lalu bisa mengajak untuk mengambil peran-peran strategis. Jadi keterlibatan kampus itu bukan hanya sebatas jadi tenaga ahli, menjadi penyusun paper ya. Saya kira tidak sebatas itu. Lalu ya ada sharing insentif. Saya kira tidak. Saya ingin menempatkan kampus itu betul-betul sebagai pusat perubahan yang dia bisa mendorong ya perubahan masyarakat. Itu kira-kira. Karena kalau kampus tidak bergerak, pemerintahnya gagal, Pak. Pasti gagal. Karena nggak sanggup. Karena tantangan yang sangat besar, kemudian potensinya yang sangat kaya, ya betul. Sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya alam melimpah itu tidak menjamin sebagai suatu negara itu akan makmur, suatu bangsa itu akan sejahtera kalau sumber daya alam yang melimpah itu tidak bisa dikelola, dimanage dengan baik. Nah, mengelola dimanage dengan baik itu kan orang-orang para ahli yang ngerti gitu ya. Nah, kalau saya sangat percaya ya, ini kembalikan pada expertnya. Jadi tugas pemerintah itu adalah hasil kajian para ilmuwan, para masyarakat kampus ini, kemudian disusun dalam bentuk satu kebijakan strategis, diterjemahkan dalam bentuk rencana-rencana pembangunan, dan yang lebih penting lagi ya Pak Atur, terutama kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin, dia sudah dikenalkan ya kepada masalah-masalah dihadapi oleh rakyat. Mahasiswa sudah mulai dilibatkan ya melalui penelitian, melalui kerja-kerja singkat ya, entah bisa seminggu 2 minggu, itu untuk menyambung supaya kampus itu dia betul-betul terkoneksi dengan masyarakat. Dia tidak berjarak, bentuk penyuluhan kah, bentuk pendampingan kah. Itu kalau ada 4 kampus itu berapa ribu ya, masyarakat kampus itu bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian para pakar, para ahli, para ilmuwan itu juga itu bisa langsung memahami ya tentang berbagai persoalan-persoalan pelik yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu tanggung jawab orang kampus, para ilmuwan. Jadi kalau para ilmuwan itu tidak punya tanggung jawab, mana mungkin akan ada perubahan? Itu nonsen. Oleh karena itu saya mengapa berharap banyak ya dengan kampus, karena ketersediaan sumber daya manusianya gitu. Tentu saja yang lain juga penting. Nah, nanti lain kali kita juga bicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan ulama. Nah, ini juga ulama di Aceh itu adalah
sebagai satu kekuatan sosial yang selalu memegang peranan di dalam sejarah Aceh ya. Saya kira nanti di lain waktu kita juga akan bicarakan itu. Oke. Pak, tadi kan soal ada sikap skeptis, apatis di dalam dunia kampus yang memang sekarang ini ya terbelenggu oleh sebuah cawe-cawe politik kan. Nah, bagaimana caranya meyakinkan kepada dunia kampus bahwa tadi Bapak punya strategi, punya komunikasi betul, tapi persoalannya kan mereka sedang secara psikologis kan itu tadi ada masalah. Ya. Bagaimana cara? Ya kita harus ajak dialog, ajak diskusi ya, ajak tukar pikiran. Ya, diajak berkomunikasi. Tanpa itu kan tidak mungkin langsung bisa nyambung. Antara lain apa? Kan hampir sebagian perguruan tinggi ini program-program yang dibuka itu kan hanya melahirkan pengangguran. Artinya kampus pun itu absen ya bagaimana mempercanggih kurikulum. Kampus-kampus yang sudah jenuh ya program studinya kan mesti itu dievaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua kan juga sekarang juga ada perubahan ya di dalam sistem pendidikan tinggi bahwa kampus-kampus itu dilihat pada akhirnya pada keunggulannya. Keunggulan itu yang pertama itu bergantung pada sumber daya manusianya. Yang kedua adalah di dalam proses pendidikan pengajarannya. Yang ketiga adalah hasil riset. Nah, jadi kalau dia tidak bisa mengisi atau memposisikan keunggulan dari sebuah universitas atau fakultas, maka dia juga nggak akan laku. Karena keunggulan itu bisa didapatkan dengan riset, dengan kajian-kajian, oke? Dan keunggulan itu juga ada hubungannya dengan keunggulan potensi daerah. Saya ingin mengawinkan ini. Dan ini adalah perubahan jangka panjang. Kalau kampus tidak bisa membaca, menggali ini, maka masyarakatnya juga akan gagal, ya, akan lambat perubahannya, termasuk kampus itu sendiri. Nah, ini yang mesti kita sadarkan. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kampus juga punya tantangan yang cukup berat juga. Apakah output yang dihasilkan oleh kampus itu adalah layak pakai? Ya, nah ini dalam konteks lokal, saya ingin mengajak, ayo kita menatap potensi yang ada di masyarakat, ayo kita melakukan kajian-kajian, penelitian. Nah, hasil kajian, hasil penelitian itu juga akan berimbas pada keunggulan, ya, kampus itu. Karena apa? Karena produk kajiannya, produk penelitiannya itu bisa digunakan pakai langsung oleh masyarakat. Nah, juga sekaligus bahwa kampus itu memang dia unggul pada bidang-bidang tertentu gitu. Itu ada laboratoriumnya. Nah, kalau kampus ada banyak program studi, banyak para ahli, tetapi relevansinya dengan problematik masyarakat itu barangkali 50% juga enggak, ya. Berarti kan apa kesimpulannya? Bahwa kampus itu tidak tidak menginjak bumi. Nah, kita ingin bahwa kampus itu terus selalu up to date dan dia relevan dengan problematik masyarakat. Nah, Pak Triyadi, di negara maju itu kenapa mereka berhasil dalam industri itu karena hebatnya kampus. Karena mereka hasil penelitian mereka itu dibuat paten, kemudian itu bisa dikontribusikan untuk mengembangkan industri, mengembangkan ekonomi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sebagai penutup satu, kira-kira kepada masyarakat pemilih di Aceh ya, karena ini kan Pak TB sebagai calon gubernur di Aceh. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama sehingga program yang Bapak tadi utarakan, yaitu mengoptimalkan kampus, itu akan terlaksana? Ya, pengertian mengoptimalkan kampus, sebenarnya saya kan orang kampus juga. Ya. Saya sebenarnya lebih mengajak. Jadi saya tidak punya pretensi, saya paling tahu, saya paling bisa, tidak, justru itu. Ya. Karena saya anggap setiap orang, apalagi kalau saya dipilih sebagai gubernur, tentu sangat berat untuk mengemban amanah itu. Jadi sekali lagi, ada dialog, komunikasi dari hati ke hati,
untuk sama-sama mengajak untuk memikul tanggung jawab. Nah, keberhasilan Aceh masa lalu itu salah satu karena kehebatannya para ulamanya, kehebatannya para cendekiawannya. Oh iya. Jadi kembali lagi pada rel sejarahnya. Saya hanya ingin mengembalikan. Kalau hanya bergantung kepada gubernur saja, dia sangat terbatas. Kalaupun gubernur itu katakanlah tidak jabatannya tidak lanjut atau digantikan orang lain, tetapi paling enggak peletakan dasar-dasar utama dalam hubungan kampus dan pemerintah daerah itu sudah terbangun, tinggal nanti dilanjutkan. Karena kan penyakit kita ini ganti kepala daerah, ganti menteri, ganti presiden, ganti sistem kan begitu. Itu kan penyakit gitu loh. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak pada yang bersifat strategis. Tentu saja tadi Pak Atur bilang apa mungkin wadah. Nah, tentu nanti ada program-program jangka pendek yang juga nanti bisa bisa melibatkan orang kampus juga.